Saya akan menjelaskan tentang plagiarisme. Plagiarisme merupakan sebuah produk yang sama halnya dengan pembajakan. Menurut pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang menjelaskan pembajakan merupakan penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk menguntungkan ekonomi. Halo semuanya, kalian ketemu nih sama aku. Sebelumnya teman aku udah menjelaskan kan mengenai pengertian plagiarisme dan bentuk-bentuk plagiarisme itu sendiri. Nah, pada sesi kali ini aku ingin menguji nih pemahaman kalian tentang materi sebelumnya, yang mana aku bakal kasih kalian 2 pernyataan dan kalian akan menjawab apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Nah, pernyataan pertama, coba kalian lihat di samping sini. Kalian perhatikan gambar antara sepatu Ventela dan sepatu Vans. Ada kejanggalan gak sih dari gambar tersebut? Iya, bener. Dari desainnya itu kelihatan sama. Terus yang garis melintang dari belakang sampai depannya itu terlihat mutlak sama banget. Coba kalian baca pernyataan di bawahnya yang menyatakan bahwa model sepatu Ventela itu terinspirasi dari sepatu Vans, sehingga Ventela tidak dikenakan sanksi karena ia terinspirasi bukan memplagiat. Menurut kalian, benar apa salah tuh pernyataannya? Yap, pernyataan tersebut salah. Kenapa? Teman-teman nih udah ada diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta di pasal 113 ayat 2-nya. Di situ tuh menyatakan bahwa setiap orang itu dilarang melakukan pengadaptasian model seperti yang dilakukan Ventela tadi tuh. Itu dilarang. Kalau mereka melanggar, maka mereka itu bakal dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal 500 juta. Lumayan banget kan ya? Kalau mereka melakukan pengadaptasian, mereka itu bisa dipenjara 3 tahun atau denda 500 juta. Banyak banget gitu. Nah, kita lanjut ke pernyataan kedua. Coba kalian lihat gambar di sebelah sini. Kalian baca poin 4-nya dan perhatikan gambarnya. Ada yang menjanggal nggak nih dari gambarnya? Iya, ada yang menjanggal. Kenapa? Baju yang dipakai oleh model dengan baju yang ada di patung itu kelihatan sama banget, bahkan persis sama, kayak copy paste gitu ya kelihatannya ya. Padahal mereka itu keluaran produk yang berbeda, yang mana yang satu dari brand Celine dan yang satu itu adalah karya dari desainer Geoffrey Beene. Nah, kalian baca nih pernyataan di bawahnya. Di situ disebutkan bahwa brand Celine ini dikenakan sanksi plagiarisme karena dia meniru karya desainer Geoffrey Beene. Benar nggak ya menurut kalian pernyataan tersebut? 100 nih buat kalian, pinter banget. Ini benar pernyataannya teman-teman. Si brand Celine udah dikenakan sanksi plagiarisme karena dia meniru karya desainer Beene. Dimana itu tuh ada diatur di dalam pasal 113, tapi bedanya di ayat 3-nya. Itu di Undang-Undang Hak Cipta. Di situ disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan penggandaan barang yang seperti yang dilakukan brand Celine. Dia benar-benar mengcopy paste karya si Geoffrey Beene. Nah, kalau dia melanggar itu bisa dikenakan penjara paling lama 4 tahun dan denda sebanyak 1 miliar. Wah, banyak banget ya teman-teman ya. Makanya itu plagiarisme itu jangan banget deh, jangan dilakuin karena sanksinya cukup berat teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat sesuatu, lebih baik dari ide sendiri dan usaha sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipindahkan ke teman aku. Bye-bye. Saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimana pasal 1 angka 1 pengertian mengenai hak cipta ini disebutkan bahwa merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini jelas bahwa benda itu harus berwujud dulu baru bisa dikatakan sebagai hak cipta dapat hak ciptanya. Dan
Dalam pasal 1 angka 2-nya, pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Kemudian dalam pasal 1 angka 3 juga menjelaskan mengenai ciptaan. Ciptaan ini merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, serta kecekatan keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Kemudian dalam pasal 1 angka 4 ini disebutkan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pencipta yang menerima hak tersebut secara sah. Kemudian di pasal 1 angka 23 menjelaskan mengenai pembajakan, yaitu penggandaan ciptaan dan atau produk hak cipta terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan yang dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Nah, dalam pasal 4-nya, hak cipta ini sebagai dimaksud dalam pasal 3 huruf A merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dalam pasal 14, ciptaan dan atau semua hasil karya tulisnya seperti lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini, kelompok saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai plagiat-plagiat sebuah produk terkenal atau bisa disebut produk KW lah ya, yang dibuat oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tentunya dengan memperjualbelikan barang tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga yang aslinya. Ternyata hal tersebut melanggar hukum loh. Untuk itu tonton video ini sampai habis ya. Plagiarisme sebuah produk bisa disebut juga sama halnya dengan pembajakan. Menurut pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa pembajakan merupakan penggandaan sebuah barang atau hak terkait secara tidak sah, dan pendistribusian barang hasil penggandaan tersebut dimaksud secara luas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Maksudnya dari pengertian pembajakan ini, seseorang nih melakukan plagiat terhadap produk terkenal. Misalkan produk sekarang banyak produk KW itu merek Erigo Apparel. Hal tersebut dilakukan oleh seseorang dengan mengikuti produk Erigo Apparel tersebut, lalu mendistribusikan, itu maksudnya menjual barang tersebut secara luas untuk dengan tujuan memperoleh keuntungan. Secara kan dia mengikuti cara belak-belakan produk Erigo Apparel tersebut, terus menjual dengan harga yang lebih murah dari produk aslinya. Hal tersebut tentu merugikan si pencipta merek tersebut. Nah, munculnya sebuah produk tentu nggak langsung produk itu ada langsung sendiri, tercipta sendiri. Tentu ada orang yang membuat produk tersebut. Orang tersebut disebut sebagai pencipta. Nah, di sini pencipta ini atas hasil karya yang membuat produk tersebut memiliki hak eksklusif, di mana hak eksklusif ini terdiri dari dua hak. Yang pertama itu hak moral, yang kedua itu hak ekonomi. Yang pertama itu hak moral. Hak moral ini merupakan hak yang melekat pada produk yang tidak dapat dihilangkan atau dialihkan dengan alasan apapun. Misalkan di sini lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, yang sekarang lukisan itu ada di Museum Louvre di Paris. Lukisan ini sudah beberapa kali pindah tangan, tetapi meskipun begitu, pencipta dari lukisan ini tetap saja dikenalnya yaitu Leonardo da Vinci. Tidak akan orang yang mendapat pindah tangannya atau orang yang memiliki museum tersebut, enggak, tapi masih tetap nama pencipta tersebut melekat pada si produknya, seperti itu untuk hak
moral. Yang kedua itu hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak seseorang untuk memperoleh keuntungan dari hasil produk buatannya tersebut. Hak inilah yang sering dilanggar oleh orang lain. Namun, pelanggaran terhadap hak ekonomi ini seperti sudah menjadi hal biasa di Indonesia apalagi. Padahal, pelanggaran hak ekonomi tersebut sangat merugikan sang pencipta produk tersebut. Misal produk yang lagi terkenal sekarang itu produk Erigo Apparel. Sekarang banyak kan kita temui produk KW-nya seperti itu. Hal itu tentu sangat merugikan pencipta produk tersebut karena produk yang dijual di pasaran yang KW-nya itu pasti dijual lebih murah dari harga produk aslinya. Nah, orang-orang pasti kan lebih milih harga yang lebih murah kan. Yang penting barangnya mirip, padahal hal tersebut sangat merugikan si pencipta produk tersebut tentunya. Seperti itu untuk hak ekonomi. Dari beberapa penjelasan yang telah teman saya sampaikan sebelumnya, kami ada beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi apakah edukasi yang disampaikan itu dapat dimengerti atau tidak. Pertanyaan pertama mengenai apakah membuat suatu produk dengan meniru produk orang lain bukanlah merupakan plagiat apabila produk yang dibuat itu dimodifikasi. Jawabannya, hal ini bisa terjadi dua kemungkinan. Yang pertama itu apabila modifikasi yang dilakukannya itu banyak, itu sepenuhnya dari mulai desain, warna, bahan-bahan yang digunakan gitu beda, itu nggak bisa disebut plagiat. Karena apa? Karena hasil produk yang dibuat itu berbeda dari produk yang ditirunya gitu, berbeda sekali gitu dari mulai tampilan, desain yang kayak gitunya. Makanya itu tidak bisa disebut plagiat kalau dimodifikasinya itu sepenuhnya. Yang kedua, kemungkinan kedua, hal itu bisa disebut plagiat apabila yang dimodifikasinya itu hanya sedikit, misal warnanya aja yang beda atau motifnya aja yang beda, tapi desain kesemuanya sama gitu. Itu bisa disebut plagiat dan bisa disebut melanggar pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, di mana orang yang melanggar hak ekonomi orang lain bisa disanksi pidana paling lama 4 tahun dan atau pidana denda 1 miliar rupiah. Pertanyaan kedua yaitu misalkan ada perusahaan A yang mencetak dan mendistribusikan Al-Quran untuk diperjualbelikan. Nah, muncul perusahaan baru nih, sebut saja perusahaan itu perusahaan B. Dia juga mencetak dan mendistribusikan Al-Quran dengan produk yang sama. Pertanyaannya, apakah perusahaan B ini bisa disebut plagiat dan melanggar hak cipta? Jawaban yang tepatnya, hal itu bukanlah plagiat. Karena apa? Karena menurut pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta, kitab suci dan simbol keagamaan tidak dilindungi hak cipta, tidak ada penciptanya. Karena tidak ada hak cipta yang dimiliki atas dibuatnya Al-Quran, maka tidak ada seorang pun, artinya tidak ada seorang pun yang memiliki hak eksklusif dari dibuatnya Al-Quran tersebut. Jadi meskipun perusahaan A maupun perusahaan B membuat Al-Quran yang sama, tidak ada yang saling melanggar hak eksklusif masing-masing seperti itu. Jadi tidak ada hak moral yang dilanggar ataupun hak ekonomi yang dilanggar. Manusia tidak bisa mengklaim bahwa pembuatan Al-Quran itu memiliki hak cipta dirinya sendiri, enggak, karena sumber dari Al-Quran sendiri itu sumbernya dari Tuhan kan, bukan dari manusia. Jadi manusia nggak punya hak cipta apapun terhadap pembuatan Al-Quran tersebut. Alasan lain juga isi Al-Quran emang sama kan, jadi perusahaan A maupun perusahaan B nggak bisa disebut plagiat satu sama lain seperti itu. Hai teman-teman semua, perkenalin aku Nadia Azra Gusti dari Universitas Pasundan. Nah, kali ini aku mengadakan law nih tentang plagiat dan pentingnya pelindungan hak cipta, yang mana target kelompoknya itu adalah anak-anak SMA.
siapa nih mereka berdua ini? Boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Saya Tengku Naina. Saya Tengku Najwa. Kalian dari sekolah mana kalau aku boleh tahu? Saya dari SMA Negeri 14 Medan. Kalau saya dari SMA swasta. Aku boleh minta waktunya sebentar ya, mau ngadain virtual sebentar aja. Nah, untuk pertama nih, aku boleh tunjukin video nih. Dari video yang aku tunjukin ke kalian tadi, apa sih inti dari video tadi? Intinya dia kena tipu sama barang KW. Terus dia nunjukin contoh-contoh barang KW-nya. Nah, sepatu KW ya intinya ya. Kalian tahu nggak sih sebenarnya sepatu KW itu termasuk dalam plagiat? Nggak tahu sih. Nah, sebenarnya sepatu KW itu termasuk dalam plagiat loh. Yaitu dilindungi juga di dalam undang-undang, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang mana kan kalau dia plagiat suatu barang nih, berarti dia meniru banget modelnya, semua dia tiru. Itu kan kasihan ya yang pencipta awalnya, yang bikin idenya, seharusnya mempunyai hak ekonomi atas desainnya itu, karena susah dia mikirin idenya, tahu-tahu ditiru sama orang. Nah, kalau emang sebenarnya dia mau memakai modelnya, seharusnya dia ngapain? Nah, bener, membayar royalti, izin dulu, bener banget nih. Nah, aku ada pernyataan nih. Coba kalian lihat di antara dua foto ini, apa sih kejanggalan? Apa sih kejanggalannya? Mirip kan? Modelnya mirip semua. Cuman beda di logo merek. Cuman beda logo mereknya doang kan. Yang satu sepatu Ventela, yang satu sepatu Vans. Kalau kalian biasa taunya nih sepatu Ventela atau Vans nih? Fancy. Fancy ya kan, lebih terkenal juga, udah banyak yang pakai. Berarti sepatu Ventela ini ngikut-ngikutin lah ya. Tapi ternyata di dalam pernyataannya dia bilang nih, model sepatu Ventela dia tadi itu terinspirasi dari sepatu Vans. Jadi menurut dia sehingga Ventela ini tidak dikenakan sanksi karena ia terinspirasi, bukan plagiat. Itu salah apa benar pernyataan itu salah? Kenapa? Karena kan dia cuma terinspirasi, tapi dia nggak legend sama awal fans. Bener, pernyataan ini salah karena juga udah ada loh di dalam undang-undangnya, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 28 di pasal 113 ayat 2-nya dinyatakan bahwa setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti pengadaptasian model sepatu yang kayak Ventela tadi itu dilarang, karena mereka tuh bisa dikenakan penjara 3 tahun loh, atau maksimal dendanya 500 juta, lumayan juga kan. Nah, dari udah dijelasin nih tadi semua, kalian dapetnya apa nih, pahamnya apa nih yang saya jelasin tadi? Ya intinya kita nggak boleh pakai barang KW. Terus tuh beli barang tuh di betul-betul di toko brandnya. Terus kita harus lebih menghargai lagi ya desainer-desainer yang awalnya menciptakan barang tersebut. Terus kalau undang-undang tentang hak cipta itu diatur dalam undang-undang nomor berapa? Nomor 28 tahun 2014. Nah, terus aku kasih nih pernyataan. Misalkannya suatu barang, misalkannya baju Adidas, biasanya dijual di toko Adidas dengan harga 50.000, 100.000. Tapi tiba-tiba kalian ketemu nih barang baju Adidas juga di toko-toko kecil, toko obral dengan harga 5.000. Dia mengklaim bahwa itu asli Adidas, tapi ternyata barang palsu. Dia bakal kena sanksi nggak sih menurut kalian? Nah, benar. Kalau sanksinya nih, dia menggandakan barang, berarti sanksinya berapa lama penjara? 4 tahun. Dendanya berapa? 1 miliar. Nah, benar banget nih, karena kalian pintar, aku kasih reward nih.
berarti setelah aku jelasin ini berarti kalian apa nih yang kalian dapat? Berarti nggak boleh beli barang-barang KW. Nah, itu teman-teman, plagiarisme itu penting. Kenapa? Karena biar kita bisa lebih menghargai orang-orang yang menciptakan barang tersebut. Baik, mungkin segitu aja nih dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo semua, perkenalkan saya Jessica, saya dari Universitas Pasundan. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan hukum yaitu mengenai plagiarisme dari barang. Di sini saya bersama Kak Lala, silakan perkenalkan diri. Nama saya Lala dari SMA 8 Pekanbaru. Setelah dari apa yang saya jelaskan tadi, ada nggak yang mau Kak Lala tanyain dari plagiarisme ini? Ada sih pertanyaan. Jadi sebenarnya kita boleh nggak sih beli barang bekas, tapi barang bekas itu dari luar negeri supaya kita itu bisa lebih hemat budget aja alasannya. Kalau ada yang saya tahu ya, ini berdasarkan dari Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Ya ini jelas dilarang. Karena itu juga mengingat sekarang kita lagi keadaan COVID. Jadi itu juga ada unsur kesehatannya. Jadi untuk mencegah ada virus baru yang datang dan juga ini lebih lebih menjaga aja kesehatan supaya nggak terkontaminasi virus-virus yang ada. Jadi seperti itu sih Kak. Tadi udah jelas belum Kak penjelasannya? Untuk pertanyaan tadi udah cukup jelas sih. Terus untuk pertanyaan yang kedua, kapan dan bagaimana sih hak cipta itu muncul? Baik, kalau untuk hak cipta ini muncul, mungkin kita bisa lihat dari pasal 1 angka 1 ya mengenai hak cipta ini. Ini jelaskan bahwa kalau munculnya hak cipta ini bakalan ada ketika suatu ide itu dibentukkan, diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Nah itu baru munculnya hak cipta. Atau bisa dikatakan kalau benda ini udah dideklarasikan. Tapi kalau masih kita pendam, aku kepikiran ide ini nih, tapi belum kita deklarasikan, itu belum dari deklarasi masuk dalam bentuk nyata, itu belum bisa dijadikan namanya hak cipta. Jadi seperti itu Kak Lala. Jelas Kak Lala? Oke, baik ya. Jadi Kak Lala, tadi kan Kak Lala udah nanya nih, ini sekiranya saya lagi mau nanya ke Kak Lala. Nih kalau misalnya seseorang cover lagu di YouTube, nah menurut Kak Lala itu melanggar hak cipta apa enggak? Kalau menurut saya sebenarnya dia melanggar ya, karena mungkin dari sekian banyak yang cover kan belum tentu semuanya izin juga ke penciptanya atau penyanyinya. Cuma kan dari mereka itu pasti mencantumkan nih misalkan lagu siapa dan penyanyinya siapa. Mungkin karena itu juga jadi lagu itu kan mungkin lebih hype gitu ya. Iya, ini bisa saya benar juga apa yang dikatakan Kak Lala. Nah ini ingin saya luruskan bahwa hal ini juga dapat kita lihat dalam pasal 9 dan pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Sebenarnya kalau misalnya kita cover lagu, apalagi tanpa izin Kak Lala, itu bisa banget kena pelanggaran hak cipta. Soalnya kan kita udah nggak izin dan itu juga melanggar hak ekonomi dari seorang pencipta. Nah jadi ada baiknya sebelum kita mau cover lagu, kita harus izin dulu nih sama yang punya hak ciptanya, punya lagu, punya video. Nah jadi seperti itu, jadi tidak ada pihak yang dirugikan dari sana. Nah teman-teman, sekian dari penyuluhan saya ke Kak Lala. Semoga ini berguna untuk Kak Lala dan bisa disalurkan ke teman-temannya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.